Lah mosok ndek trimo nirokne aku jeneng Mubarak lezat memikat 300.000 enake. Ayo Semangat berpuasa. semangat berpuasa ya weh jarno sak mbletate. 2 semangat Semangat tarawih. tarawih. 3 semangat Tadarus Al-Qur'an. tadarus Al-Qur'an. Itulah jawaban orang pekok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadatal kurama, masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, segenap pengurus Yayasan Masjid Agung Kudus, segenap pengurus Masjid Agung Kudus, semuanya yang kita taklimi, sadataz zu'ama, pejabat pemerintah yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Bapak Haji Muhammad Hartopo STMM, Bupati Kudus, yang mengklaim pejabat-pejabat Kudus baik-baik semua. Padahal andaikan pejabat Kudus baik semua, hari ini beliau enggak jadi Bupati Kudus. Beliau jadi bupati itu karena barokahnya pejabat yang enggak baik. Langsung kemeringet. Nah, umpama bupati sing dhisik nguapi ya gak kira dadi bupati dekne. Hadir juga Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kudus, Pak Kapolres yang mewakili Pak Dandim dan para kepala OPD. Mudah-mudahan sebagaimana yang disampaikan Pak Bupati dan harapan seluruh warga masyarakat Kabupaten Kudus, seluruh pejabat Kudus benar-benar kudus, amin Allahumma. Karena namanya pejabat penguasa itu kalau bahasa Arabnya kita ambil dari Asmaul Husna, Al-Malik. Pejabat penguasa itu memang syarat mutlak harus Al-Quddus, bersih dan suci. Suci hatinya, bersih niatnya, benar-benar pengabdi dan pelayan masyarakat sebagaimana yang sudah menjadi tekad Pak Bupati. Kemudian assalam, harus menyelamatkan dan mensejahterakan rakyat. Kalau hanya untuk kepentingan pribadi, tolong nggak usah daftar jadi pejabat. Maka berikutnya al-mu'min, mempunyai keimanan yang kuat. Karena penguasa pejabat kalau nggak punya iman jadinya kayak Raja Fir'aun. Sebagaimana orang kaya kalau nggak punya iman jadinya kayak Korun.
Setelah al-mu'min harus al-muhaimin, bisa dipercaya. Jadi janji-janji kampanye harus betul-betul terrealisasi dengan nyata. Berikutnya harus bisa mewarisi sifat-sifat Nabi dan Rasul. Maka oleh Allah dijadikan pemimpin karena sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu artinya jujur, amanah bisa dipercaya, tabligh itu aspiratif dan transparan, fatonah cerdas. Mohon maaf, hari ini banyak penguasa pejabat yang sudah kehilangan 4 sifat tadi. Sidik katanya minggat, nggak pulang-pulang, sehingga pejabat penguasa banyak yang kehilangan sidik karena sidiknya minggat. Nah ironinya sidik minggat nggak sendirian, bawa pacarnya namanya amanah. Jadi amanah pacarnya sidik katut minggat, maka banyak pejabat yang nggak punya amanah karena amanah katut sidik. Sedangkan tabligh udah banyak dipakai di acara pengajian-pengajian tabligh akbar, tabligh akbar, tabligh akbar, sehingga pejabat nggak kebagian tabligh. Tinggal 1 fatonah, jadi TKW ke luar negeri nggak pulang-pulang. Segenap panitia, sahabat-sahabat Banser, adik-adik santri, Bapak dan Ibu seluruh jamaah, alhamdulillah malam ini kita diajak oleh pengurus Masjid Agung Kudus untuk berhalal bihalal. Syukur-syukur bisa meningkat bersyawalan, asal jangan sekedar berlebaran. Saya sering sampaikan bahwa sama-sama menjalani Ramadan, pasca Ramadan, umat Islam di Indonesia ini ada 3 semangat. Ada yang punya semangat syawalan, ada yang punya semangat halal bihalal, ada yang punya semangat lebaran. Karena memang masyarakat Islam Indonesia itu ada 3 kelompok. Ada kelompok masyarakat Islam yang benar-benar berusaha islami mengikuti Kanjeng Nabi. Ada kelompok umat Islam yang sudah terkontaminasi oleh modernisasi, dan ada kelompok umat Islam yang masih memegang teguh tradisi. Wonten tiyang Islam ingkang nderek ajarane Gusti Allah, wonten ingkang nderek ajarane kaum penjajah, wonten ingkang nderek ajarane simbah-simbah. Kira-kira jenengan nderek sing pundi? Ajarane Gusti Allah, ajarane penjajah, napa ajarane simbah-simbah? Sehingga tahun baru di kita itu juga ada 3. Ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, ada tahun baru 1 Suro. 1 Muharram tahun barunya umat Islam yang ikut ajarane Gusti Allah. 1 Januari itu tahun barunya orang yang ikut ajarane penjajah. Sedang 1 Suro itu tahun barune wong sing derek ajarane simbah-simbah. Kira-kira sekarang yang paling banyak pengikutnya yang mana? Yang paling rame yang mana? Misalnya tahun depan perputaran matahari dan rembulan itu tempuk bareng dalam 1 hari, sehingga 1 Muharram, 1 Januari, 1 Suro bareng sedino, masing-masing mengekspresikan budayanya. 1 Januari dipusatkan di alun-alun Kabupaten Kudus, pesta pora, tiup trompet, nyalain kembang api, dangdutan, ngundang artis yang goyangannya erotis. 1 Suro pusatnya di sana, isine ngetokke gunungan sesajen, pusaka-pusaka metu kabeh, terus kesenian rakyat. Nah untuk 1 Muharram dipusatkan di Masjid Agung Kudus, diskusi ilmiah, seminar menatap masa depan Islam dan pengajian. Kira-kira yang paling sepi yang mana? Sehingga para jamaah sama-sama menjalani ibadah Ramadan,
pasca Ramadan. Pasca itu setelah, nek gak ngerti, setelah Ramadan umat Islam Indonesia itu ada yang punya semangat Syawalan, ada yang punya semangat halal bihalal, ada yang punya semangat Lebaran. Syawalan itu semangatnya kaum santri, kaum sarungan. Kalau halal bihalal itu semangatnya kaum priayi, kaum celononan. Sedang Lebaran itu semangatnya kaum abangan. Jenengan termasuk kaum sarungan, kaum celononan, nopo kaum abangan? Iya, kalau santri semangatnya Syawalan, itu kaum sarungan. Kalau priayi semangatnya halal bihalal, itu kaum celononan. Kalau masyarakat awam semangatnya Lebaran, itu kaum abangan. Semangat Lebaran itu seperti apa? Gini, semangat Lebaran itu bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Jadi memasuki bulan Ramadan itu kayak masuk penjara. Susah banget, sedih banget, nelongso banget. Emang masuk penjara. Amaliyah Ramadan dianggap kerja paksa, sehingga hari-hari dijalani dengan terpaksa dan menderita. Maka akhir Ramadan yang diharapkan ya kapan selesainya, kowe nang rampung nang wis. Sehingga Ramadan mau berakhir malah seneng. Alhamdulillah poso karek kurang rong dino. Wonten napa mboten sing ngoten? Wonten. Iki wonge teko nganggo kudung warna coklat. Kenapa dia kok berharap Ramadan segera berakhir? Kenapa? Sebab sebelum Ramadan berkawan sama setan, sebelum Ramadan bergandeng tangan sama setan. Begitu Ramadan setan di penjara, sedih, pisah sebulan sama setan wis ora betah. Maka akhir Ramadan tidak berpikir Lailatul Qadar, tidak berpikir untuk Idul Fitri, tapi yang dipikir kapan temennya dilepaskan dari penjara agar bisa bergandeng tangan lagi dengan setan. Sehingga begitu puasa tamat, maksiat kumat. Begitu Lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Coba kemarin Ramadan dilatih sholat sunnah malam hari setelah isya, namanya tarawih dan witir, betul? Dididik untuk membaca Al-Quran tadarrus tiap malam, betul? Dididik pula untuk iktikaf zikir, betul? Sekarang Ramadan sudah lewat, sholat sunnah malam hari di Masjid Agung Kudus ini terus nopo prei? Lek tadarusan Quran terus nopo prei? Nek iktikaf terus nopo prei? Nah itulah kita. Sehingga hari raya adalah hari-hari diare. Lebaran kedua ketiga do mencret kabeh, soalnya balas dendam. Beda dengan semangatnya santri. Orang yang berjiwa santri, santri itu nggak harus tinggal di pondok pesantren. Siapapun yang berjiwa santri layak disebut sebagai santri. Walaupun dia seorang bupati, kalau jiwanya jiwa santri, dialah bupati yang santri. Sebentar, jangan tepuk tangan dulu. Kalau jiwanya santri, bukan hanya sarungnya yang santri. Walaupun Kapolres kalau jiwanya santri, ya Kapolres yang santri. Ngono. Walaupun pakaiannya putih, kopiahnya linteng, tapi kalau perilakunya tidak mencerminkan santri, ya nggak layak disebut santri, gitu loh. Nah, orang yang berjiwa santri itu semangatnya Syawalan. Bagi santri, Idul Fitri itu hanya satu hari, tanggal 1 Syawal aja. Karena Idul Fitri itu hari raya kecil, hari raya yang besar adalah Idul Adha. Maka orang Jawa bilang bodo besar. Kemriki bodo nopo riyoyo? Bodo. Idul Fitri itu hari raya kecil.
Hari raya yang besar adalah Idul Adha. Buktinya Idul Fitri cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal. Idul Adha 4 hari, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, 1 sama 4 besar 4. Maka Idul Adha itu hari raya besar, Idul Fitri hari raya kecil. Wong Idul Fitri cuma beleh pitik, Idul Adha beleh lah pitik sama kebo besar mana? Lah iya. Idul Fitri hanya mengeluarkan zakat fitrah, cuma beras 2 kilogram 7 ons, wis gampangane 3 kilo. Idul Adha yang kaya mengeluarkan biaya untuk haji, kemudian yang sedengan mengeluarkan biaya untuk korban kebo atau kambing. Nah, yang melarat-melarat tukang ngentekno. Pokoknya sing nang jobone pager kae tukang ngentekno kabeh kae. Idul Fitri itu hanya 1 hari, tanggal 1 Syawal saja. Untuk apa? Untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal Anda semua. Nah, amal iku cara Jawane laku. Lakunya orang Idul Fitri ada 4, maka disimbolkan dengan kupat, artinya laku papat. Jadi kupat bukan hanya bermakna ngaku lepat, tapi kupat itu juga bermakna laku papat. Apa saja? 1 takbiran, 2 zakat fitrah, 3 sholat id, 4 silaturrahim. Itu kupat. Makanya para sepuh dulu kasih isyarat, setelah Idul Fitri ada hari raya kupat. Betul? Itu isyarat yang oleh masyarakat dianggap sebagai syarat, padahal sesungguhnya isyarat, pelajaran yang sangat berharga. Orang tua dulu gitu, kalau ngajar masyarakat, mendidik anak cucunya itu pakai isyarat. Saya sering sampaikan, kalau nyelameti wong mati pakai apem, itu sesungguhnya dari bahasa Arab afwun. Itu karena masyarakat Kudus mau bilang afwun, metode repot, diambil gampangnya apem. Iki supaya sing diselameti oleh afwun dapat ampunan. Nah, makanya sampai sekarang masyarakat Kudus kalau nyelameti wong mati mesti ada apemnya. Betul? Betul, aku tahu kok apeme wong Kudus empuk-empuk itu aku tahu. Lah, apa apem Kudus ini atos-atos? Atos ya boto jenenge kok. Lah kalau wis dong guyumu ki lho, pikiranmu gak bahaya ta? Kalau yang diselamati bayi dan anak-anak itu tujuannya agar birrul waliden, maka diajarkan doa Robbighfirli wali walidayya. Ilate wong Jawa angel muni wali walidayya, Robbighfirli wali wal, maka digawe ke jajan iwel. Itu isyarat gitu loh. Wali mbiyen ku cerdas. Maka kenapa Masjid Menara Kudus dibikin kayak gitu gapuranya? Karena dulu masyarakat itu mayoritas Hindu. Agar dia mau datang ke masjid, maka dibentuk mirip kayak pura. Jadi kayak masuk ke rumah sendiri. Luarnya tampilan seperti itu, tapi dalamnya ngono lho. Mbok paham mbok ora ngene iki. Loh, kayak acara manten itu penuh dengan isyarat. Manten didekorasi itu, terus biasanya didampingi anak perempuan kecil-kecil di make up mirip. Orang Jawa bilang kembar mayang. Itu isyarat. Kembar itu artinya sama, mayang itu artinya beda. Kembar kui podo, mayang kui bedo. Jadi manten suami istri kui podo tujuane, tapi bedo karaktere, bedo wonge, wong lanang karo wedok. Ibarat lampu supaya bisa nyala, kabelnya harus berbeda, positif sama negatif. Lampu kok kabelnya positif sama positif, bisa nyala apa konslet?
Konslet wong rabi kok padha lanange. Yo bentek jenenge. Gitu loh. Lampu kabel sama negatifnya nyala apa konslet? Konslet wong rabi kok padha wedoke. LGBT. Coba mantenan nikahan malam pertama begitu masuk kamar kaget, loh bojoku kok padha persis karo aku. Kira-kira nek rabi diteruske mboten? Mboten. Nah itu kembar mayang. Kembar kuwi padha, mayang kuwi beda. Suami istri, bapak sama ibu padha tujuannya pengen bahagia tapi beda karaktere. Bapak itu biasanya suka ya, atau bapak itu cenderung mengecilkan sesuatu yang besar. Kalau ibu cenderung membesarkan sesuatu yang kecil. Makanya barang cilik nek kecekel wong wedok dadi gede. Sik to pikiranmu kuwi gak bahaya ta? Maksud saya gini, bapak itu cenderung mengecilkan sesuatu yang besar. Masalah besar itu lek kena wong lanang dianggap sepele. Alah gampang, masalah ngene wae kok enteng gampang. Wong lanang biasa. Tapi kalau ibu cenderung membesarkan sesuatu yang kecil. Masalah cilik iki nek kena wong wedok iso dadi gede sak dawan-dawan sak arat-arat. Betul? Bapak cenderung rasional, kalau ibu cenderung emosional. Laki-laki wis to ki lek guyu kok ora rampung-rampung. Laki-laki itu kreatif, kalau perempuan itu sensitif. Laki-laki itu biasa pakai pikiran, kalau perempuan biasa pakai perasaan. Makanya kalau terjadi cekcok suami istri, suami ngomongnya suka gini, mikir bu, mikir. Ibu gak gelem mikir kok. Apa jawab ibu? Iya sampean wong lanang orang ngrasakno dadi wong wedok kok. Karena yang satu pakai pikiran, satunya pakai perasaan. Loh ini kalau nggak diklopkan yo bahaya loh, ya bahaya ki fi'il madhi. Halo, halo. Karena laki-laki pakai pikiran sedang perempuan pakai perasaan, maka reaksi spontannya beda. Reaksi spontan laki-laki dan perempuan itu beda. Misal ya, rumah kemasukan ular besar banget, keloket. Iki nek wong lanang mikir piye carane mateni ula, golek kayu, golek gepuk, ulane dipentungi. Nek ora wani blayu. Mikir. Nek wong wedok ndak pakai perasaan. Rumah dileboni ula gede banget, keloket. Orang mikir malah gejok kok. Ula. Nah, rumangsane nek dienggo gejok terus ulane iki ngeleles mati. Beda. Ngono lho. Mau pergi naik kereta sampai stasiun keretanya udah berangkat, ketinggalan kereta. Kini wong lanang mikir piye carane lunga, eneng terkeliwat cegat celingkrik gandol sing penting budal. Nek wong wedok mewek wong perasaan. Keri kereta piye wis kadung tuku tiket. Keri rumangsane nek ditangisi sepur sing wis mangkati mundur neh serut. Beda. Nah setelah itu mantene mbalang suruh. Nah suruh ini maknane ora kok kesusu pengen weruh, pikiran ngeres. Suruh ki ngangsu kaweruh agar sama-sama tahu, sama-sama mengerti. Kalau bahasa Al-Qur'annya lita'arofu, supaya suami istri sama-sama mengerti, agar engkau tahu apa yang ada di hatiku, aku pun tahu apa yang ada di hatimu, sehingga engkau tahu apa yang kau mau, aku pun tahu apa yang kau mau. Ngono. Loh, maksudnya kalau bapak mantuk-mantuk, ibu harus manggut-manggut. Jangan sampai bapak mantuk-mantuk, ibu gedek-gedek. Iku suruh tua. Godhonge wis garing dibandemno ngleang. Wong bapak mantuk-mantuk kok ibuke gobek-gobek. Suruh tuwek. Nek suruh nom, bapak mantuk-mantuk, ibu manggut-manggut. Ngono lho. Halo. Nek suruh tuwa kan bapak mantuk-mantuk, ibu gedek-gedek.
Ibu-ibu itu kalau udah tua biasanya naluri jahatnya keluar. Mau tidur masuk kamar itu pasti bawa 2 senjata. Tangan kanan pegang balsem untuk tolak angin, tangan kiri minyak kayu putih untuk tolak suami. Begitu suami masuk kamar semangat membara, penuh harapan, ibu langsung blonyoan minyak kayu putih sak kujur rawak, hok anginnya keluar. Bapak balik cengkelak wong kena pembunuh selera tingkat tinggi. Akhirnya bapak masuk kelompok tilawah. Bukan tilawatil Quran, tilawah itu tidur di lantai bawah. Mesuruh tuwek. Loh, habis itu, ini orang Jawa itu nggak ngawur loh kalau kasih pelajaran. Nggak harus kola ta'ala, kola nabi. Gitu loh. Terus kalau udah deket, manten lanang ngidekin ndok, midak ndok nganti pecah piar. Nah, manten wedok kok misui, mijii, misui. Mosok nganten lanang midek ndok piar terus yang wedok misuh-misuh. Mijui sayang, misui. Loh. Itu isyarat bahwa orang nikah berkeluarga itu kayak telur, kaya ndok kuwi lho, bunder ser ndok kuwi bunder ser, mumet ruwet, jibek rentet. Maka suami sebagai kepala keluarga harus bisa memecahkan masalah, kaya mecah ndok kuwi. Lah istri ikut berpartisipasi malah misui. Kudu sih kaya ndok ngono ku Pak Bupati, bunder. Makanya dadi bupati ki ruwet rentet judeg jibek. Maka bupati kudu iso mecah ndok. Tekan omah nang golek ndok mecah. Harus bisa memecahkan masalah, cari solusi, dipikir gampang dadi bupati. Kaya ndok kuwi lho, bunder ser, mumet ruwet rentet judeg. Repot masalah gak tepak sithik OTT KPK. Pertanggungjawabannya donya akhirat berat. Ini kita sampai supaya nanti nggak ada yang nyalon lagi. Ngono loh. Yo biar makhluk itu yang kembali. Maksudku ngene lho, mesisan sing remek wong kuwi ngono lho karuan. Karuan gitu loh. Iki padha karo apa ditambahi apa ora karowane kok ya gini engko tak sponsorno ora ana tambane rugi aku. Lha nek aku lek ndonga jujur meskipun di depan orangnya, ya Allah kalau beliau membawa maslahah manfaat dan berkah untuk masyarakat Kudus, jadikan kembali beliau untuk periode kedua ya Allah. Tapi kalau beliau nggak ada masalah manfaat dan berkah untuk masyarakat Kudus, pun prei sakmene wae Gusti, ra usah dadi bupati maneh. Kalau nggak terima silakan tinggalkan tempat. Acara ini tanpa dihadiri bupati tetap jalan. Terima ya wes kok. Saya kalau dimintai doa sama pemimpin-pemimpin yang ngono kuwi di hadapan orangnya saya begitu. Kalau memang ini jadi membawa maslahah manfaat dan barokah untuk umat, ya Allah jadikan ya Allah dadekne ya Allah. Tapi nek gak ono manfaate malah madharat, muga-muga gak dadi entek duwe akeh bene. Loh, apa salah doa saya? Loh, masalah wonge ngamplopi gak urusane. Aku lek ndonga yo ngono kuwi. Loh, Kapolres barang yang ngono minta doanya Pak Kiai, misalnya pengen cepat promosi ben langsung AKBP mantap, habis itu langsung kombes, yo tak dongakno ngono. Kalau manfaat orangnya baik ya Allah permudah urusannya ya Allah. Nah kalau orangnya nggak baik wes atuk kena masalah karuan prei ra dadi polisi ngerusak tatanan negara. Loh nek ora apik gitu loh. Lah nek apik terus karirnya terus. Loh kayak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Lah kayak itu tadi Masya Allah luar biasa. Jadi manten lanang mideg ndok piar, artinya memecahkan masalah, cari solusi. Lah si istri ikut berpartisipasi dengan doa dan dukungan. Jangan sampai suami cari solusi, istri misui. Wong lanang bingung sing wedok mangkane sampean ki apa-apa ngomong karo wong wedok gak tau dijak musyawarah, gak tau dijak rundingan. Lek pendapatnya sampean aku kudu manut, tapi lek pendapatku sampean gak tau manut. Wong rumah tangga ki apa-apa mestine yang musyawarah, wong wedok nggo kalah-kalahan terus. Yah mono yah mene aku kurang manut piye karo sampean. Sehingga orang nikah berkeluarga itu suami harus punya rem tangan, istri harus punya rem cangkem. Astagfirullah, ngapunten saya terbiasa ngomong wetanan itu cangkem Bu, kasar, ngapunten nggih, cara kene kan cocot ya. Jadi istri istri harus punya rem. Wong kene lek ngarani apa? Hah? Oh ya wes, lesan. Kudus kan alus. Istri harus punya rem lesan. Lek cara nggonku rem cangkem. Suami harus punya rem tangan. Lah kalau istri nggak punya rem lesan, ada masalah dikit, suami nggak punya rem tangan, adalah masalah dikit, plak, plok, plok, plok. Lah istri etek-etek, suami plok. Lah ini keluarganya kan jadi keluarga yang mereknya etek-etek. Maka kupat itu laku papat. Bagi santri laku papat ini selesai dalam satu hari. Takbiran, zakat fitrah, sholat id, dan silaturrahim. Satu hari selesai. Hari kedua udah nggak seneng-seneng lagi. Ngapain? Menjalankan sunnah Nabi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka dia sama kayak puasa setahun penuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Setahun kurang lebih 360 hari. Dalam Islam satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10. Kalau Ramadan 30 hari dikalikan 10 berarti 300 hari. Nah setahun 360 hari kurang 60 dijangkepi ngangge poso 6 dino sasi Syawal. Dipengne sedoso pas swidak, total 360 hari. Understand? Understand? Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal itu santri puasa. Kok puasa? Ya, memang Ramadan sudah berlalu, tapi aku masih tetap berpuasa seperti kemarin di bulan Ramadan. Memang Ramadan sudah lewat, tapi kalau malam hari aku tetap bisa menjalankan sholat sunnah, aku tetap masih bisa tadarus Al-Quran. Memang Ramadan sudah lewat, kemarin di bulan Ramadan setan di penjara, sekarang setan sudah dibebaskan. Aku nggak mau kalah bertarung sama setan. Memang bulan Ramadan kemarin pintu neraka ditutup rapat, sekarang pintu neraka sudah dibuka kembali. Aku nggak mau masuk neraka. Aku harus membiasakan Ramadan di luar Ramadan. Aku harus bisa meromadonkan bulan-bulan selain Ramadan. Itu semangat santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Faham napa mboten? Membiasakan Ramadan di luar Ramadan. Meromadonkan bulan-bulan selain Ramadan. Anggap semua bulan adalah Ramadan, artinya amaliyah kita di bulan apapun sama kayak amaliyah kita di bulan Ramadan kemarin. Ini maknane Syawalan. Ibu bapak, andai panjenengan tahu nilai bulan Ramadan dengan barokah, fadilah, keutamaan dan pahala di dalamnya, sungguh kita akan berharap setahun penuh ini Ramadan semua. Udah nggak usah pakai bulan Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Recep, Ruah. Ramadan semua, Ramadan semua. Saking aneh penjenengan ndak ngerti nilainya bulan Ramadan. Maka kalau Ramadan mau berakhir malah seneng embo.
mudeng pora. Jadi gini ya, orang kalau nggak tahu nilai hidupnya pasti gagal. Orang kalau nggak tahu nilai hidupnya pasti gagal. Kenapa? Karena orang yang nggak tahu nilai itu pasti akan salah pilih. Padahal hidup ini pilihan. Salah memilih, gagal dan sengsara. Apa saja, salah pilih bupati, loro uripe masyarakat. Lu jangankan salah pilih bupati, maaf, salah pilih ketua pengurus Masjid Agung Kudus, loro kok jamaah. Lu iya, salah pilih apa saja, salah pilih penceramah, iso tersesat sampean. Makanya nek iso ngelek penceramah ki sing model ngene iki. Jadi ngene iki itu artinya ya mengajak kerukunan, ngajak kebersamaan. Ngono lho, hidup di negara menanamkan cinta tanah air, cinta NKRI, kebersamaan, saling menghargai dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal. Nilai-nilai agama tetap ditampilkan di permukaan. Taat pada undang-undang tanpa harus mengagamakan undang-undang. Iku maknane ketuhanan yang maha. Kapan-kapan tak terang nolek diundang maneh. Lho ini materi ini halal bihalal kok. Ketika salah pilih maka akan sengsara dan menderita. Orang yang nggak tahu nilai pasti salah pilih. Coba tak kasih contoh ya, maaf. Misalnya tangan kanan penjenengan pegang permata, nilainya 20 miliar. Segenggam permata 20 miliar. Terus tangan kiri panjenengan pegang rumput, bahasa Inggrisnya the suket, nilainya cuma 1.000 rupiah. Tangannya sing tengen gegem permata 20 miliar nilainya, sing kiwa gegem suket nilainya mek 1.000. Ayo dua-duanya toke nang wedus. Kira-kira wedus pilih berlian apa pilih suket? Suket apa berlian? Yang keras berlian apa suket? Itulah pilihan para wedus. Kenapa wedus kok pilih suket? Karena wedus nggak tahu nilai. Padahal andaikan dia mau cerdas dikit, pilih berlian yang di tangan kanan, itu nilainya 20 miliar. Tuh kok ke suket, entuk suket 175 kabupaten. Tapi dasar wedus nggak tahu nilai, maka dia pilih suket. Karena wedus itu hidupnya hanya untuk nafsu perut. Hidupnya yang penting perut kenyang. Uripe mengurusi nafsune weteng. Niku wed sing banter urip mek nuruti nafsune weteng niku wed. Nah, makanya ana wong Kudus urip sing dipikirne kok nafsune weteng ae, berarti padha karo ya pengajian kok ribut ngurusi panganan, rebutan panganan kok sing nang njaba pager kae berarti para wedus-wedus sekalian, bahkan lebih ngeri lagi orang yang hidupnya hanya mementingkan nafsu perut. Harga orang itu lebih murah dibanding apa yang keluar dari dalam perut. Nah, sekarang setelah Ramadan, bulan ini disebut Syawal. Artinya berkembang dan meningkat. Kita harus menuntun dan menuntut diri kita untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan prestasi ibadah. Sama sekalian, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang kembali fitrah. Ada bukti kalau Ramadannya diterima Allah. Buktinya apa? Buktinya ya Syawal, setelah digembleng selama sebulan Ramadan,
ada peningkatan kualitas diri dan prestasi ibadah setelah Ramadan. Syawal dan bulan-bulan berikutnya jauh lebih baik. Maka saya sering sampaikan, puasa kita yang kemarin itu termasuk puasa jenis uler apa puasa jenis ulo. Itu karena ulo karo uler itu sama-sama puasa tapi hasilnya beda. Ulo meskipun habis puasa dia sama sekali nggak berubah, namanya tetap ulo, warnanya tetap ulo, wajahnya tetap ulo, potongannya tetap ulo, perilakunya tetap ulo. Puasanya hanya sekedar mau melungsungi ganti kulit saja karena badannya makin panjang dan makin besar. Jadi puasa bukan peningkatan kualitas diri tapi peningkatan berat badan. Banyak ibu-ibu yang posone poso ulo, buktinya begitu lebaran baju yang lama dilepas ganti baju, nah niku ulo. Tanda yang paling mencolok puasa ulo itu nek sahur mangane diokai sak warek-wareke karena takut siangnya lapar nggak kuat puasa, mergo mangan sahure kokean akhirnya kewareken, habis makan sahur nggak sholat subuh, ngapain? Melungker wong ulo. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Itu orangnya jawab sendiri itu. Kehadirannya tidak membawa harapan tapi menebar ancaman. Beda dengan ular. Dia memang ular awalnya jelek, jangankan dari dekat, dari jauh saja menakutkan. Gilani nggak teling gegirisi, dia merusak, dia hama. Apa saja yang ada di hadapannya disikat, apapun yang ada di sekelilingnya diembat. Tinggal dimanapun dia ngerusak, manggon godongnya rencem-rencem bolong-bolong, manggon yang tandurannya gering, manggon yang buah-buahnya bosok, manggon yang untumu kerowok. Itu ular. Maka kalau ada orang tukang ngerusak itu biasa disebut ular. Gimana? Masa di sini banyak ularnya? Enggak. Tapi kemudian dia mau berpuasa dengan cara berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the ngentung. Entung itu puasa, dia nggak makan, nggak minum, nggak rabenan. Dia hanya gelo-gelo, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu lolos, dia berubah. Namanya berubah, wajahnya berubah, warnanya berubah, bentuknya berubah, karakternya berubah. Namanya berubah jadi kupu-kupu tanpa malam. Warnanya berubah makin indah, wajahnya berubah jadi cantik, bentuknya berubah makin seksi, perilakunya berubah makin baik. Ketika masih ular, dia makan sembarangan, nggak peduli punya siapa, hukumnya apa. Begitu udah jadi kupu-kupu, dia hanya mau mengkonsumsi sari-sari bunga, hanya yang halalan thayyiban, syukur-syukur mubarakah. Kehadirannya tidak menebar ancaman tapi membawa harapan, simbol keindahan, lambang keberuntungan. Nganti wong kudus omah kok dileboni kupu, arep ana tamu. Tangan kok diencloki kupu, arep entuk duit. Iki mau tanganku diencloki kupu. Kerasa ketoke arep ditambahi bupati, ketoke karo Kapolres. Ketoke Kapolres ra nambahi gak tak ACC jadwale. Ini beliau minta jadwal untuk hari Bayangkara. Ya karena iki engko ana tambahane apa ora? Nah, ana ya batal gak situ ACC. Oh wes ajudane nang di WA siapkan ngono. Bupati juga pengen terpilih lagi apa enggak? Biasanya kalau ngasih itu cepet, aman, terpilih lagi. Lek enggak ya bahaya. Dah meneng to meneng. Iki bahasaku dengan mereka. Dirimu nggak usah ikut-ikut, gak level. Nah, peningkatan di bidang apa? Setidaknya ada peningkatan di bidang takwa. La'allakum tattaqun. Maka para jamaah, kesempatan yang terbatas ini saya akan sampaikan takwa sosial, takwa aplikatif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk tampil sebagai kupu-kupu setelah berkepompong sebulan penuh. Ayatnya
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya. Khas bahasa Al-Quran, sesuatu dan tempat yang indah pasti ada airnya. Kalau nggak ada airnya nggak jadi indah. Betul? Orang-orang yang bertakwa dimasukkan surga. Nggak masuk sendiri tapi dimasukkan. Loh, melebu dewe karo dilebokno penak pundi? Penak dilebokno. Nek dilebokno kuwi terhormat, nek melebu dhewe gak terhormat. Ada acara kayak gini orang datang kok dilebokno, monggo, terhormat, masuk dikawal. Loh, dilebokno kok tempat duduknya di atas, ada kursinya empuk. Iki sing dilebokno iki. Lah nek mlebu dhewe yo ndongsong-ndongsong ngono kae kluyur-kluyur. Gak terhormat blas. Nek dilebokno ana buah, ana minum. Wah, enak. Kono rebutan adahan. Yo ora ngenyek. Iki bedane dilebokno karo mlebu dhewe penak dilebokno. Nek dilebokno kuwi urung mlebu wis dibukakno. Nek mlebu dhewe ora dibukakno meksa-meksa, mulane dijaga banser ning kono pintune kuwi. Ku njagani wong sing arep mlebu dhewe. Nek dilebokno, lah aku urung mlebu gerbang wis dibukakno kok. Pikiranmu iki gak bahaya ta? Itu loh, makanya penak dilebokno. Nek dilebokno kuwi sing dileboni seneng. Lah nek mlebu dhewe sing dileboni urung karuan seneng kok. Tamu kalau dilebokno kan monggo mlebet lungguh, dijak maem, dijak ngomong wae, dijak ngobrol enak. Lah nek mlebu dhewe kan kluyur-kluyur, mungkin entuk maem, entuk ngombe, tapi gak dijak ngomong karo sing duwe omah. Kuwi jenenge wong ra duwe isin, bahasa Inggrisnya the right gedet. Nah, di surga itu nanti juga gitu, ada yang dimasukkan, ada yang masuk sendiri. Lek sampean ketoke mlebu dhewe ketoke. Sapa ngomong sing penting mlebu? Lek sing penting mlebu rasane piye kok sing penting mlebu? Yo dilebokno. Bagaimana kondisinya di surga? Allahumma sholli ala Muhammad. Akhidina ma atahum rabbuhum. Jadi mereka para penghuni surga itu bebas mengambil dan menikmati apa saja yang disediakan Allah untuk mereka sebagai hadiah. Bebas, nggak ada larangan, nggak ada pantangan, nggak ono sirian. Ini beda sama Nabi Adam dulu. Nabi Adam dulu sama Ibu Hawa dimasukkan surga, tapi kan masih ada larangan, wala taqraba hadhihi syajarah. Betul? Nggak boleh mendekati syajaratul khuldi. Akhirnya tergoda oleh iblis dan dikeluarkan dari surga. Mbok ra dikatekne kok. Lah nek sampean sok nang swarga, nek sida. Ya kan nek sida. Itu enggak ada larangan, bebas sebebas-bebasnya. Maka di dunia ini enggak boleh bebas sebebas-bebasnya. Kalau ingin bebas sebebas-bebasnya, besok di surga. Di dunia ini enggak ada orang yang bebas berbuat semaunya. Siapa coba pengen tahu kita? Orang yang bebas berbuat semaunya di dunia ini siapa coba? Pasti ada larangan, pasti ada pantangan. Tidak ada orang bebas di dunia ini sebebas-bebasnya. Misalnya, halo, siapa coba? Kiai, mentang-mentang jadi kiai terus bebas berbuat semaunya. Ndak iso. Wong arep neng warung metengkrangnya gak bebas kok. Jadi kiai itu ya gak bebas. Saya itu kalau lagi ngopi itu ya Masya Allah berusaha menyembunyikan wajah. Lo bener gak bebas blas.
Ketemu orang foto, ketemu orang foto, kan selebritis. Enggak, siapa ngomong gaya? Nyatanya kamu juga ngefans sama aku. Enggak ada orang bebas itu. Misalnya itu kalau lagi ngopi itu biasanya ganti, pakai kaos, pakai celana, kadang topi yang tak belesek nih, itu pakai kacamata. Ngone kadang ngono sing klesik-klesik oba kulit. Kok koyo Anwar Zaid? Enggak bebas. Coba apa? Ya, jadi kiai enggak bebas. Ayo pejabat bebas berbuat semaunya. Setinggi-tingginya jabatan. Enggak ada yang bebas berbuat semaunya. Bupati bebas berbuat semaunya. Saiki musim OTT kok. Ngono lho. Kapolres bebas berbuat semaunya. Halah. Yang di pundaknya udah ada bintang ini lo nggak bisa bebas berbuat semaunya. Apalagi saya melatih loro. Terus mau berbuat bebas semaunya. Nggak ada di dunia ini. Sekaya-kayanya orang punya Mubarak Food. Nanti wongnya mau terus bebas, mentang-mentang duit banyak terus bebas. Ndak iso. Ada tetangga yang punya hajat, nyumbangnya paling banyak, orang kaya. Apa bebas ketika diajak makan prasmanan dengan menu lengkap, bebas mengambil makanan di situ? Enggak. Apalagi kalau udah sepuh, banyak larangan, banyak pantangan. Gini apa nggih? Kayak piantun kakung wis sepuh, arep melu mangan prasmanan ditutke bojone, kayak sing wedok galake kaya asu manak. Arep nyeduk kikil ditampel aja kuwi. Pengen kumat penyakite, ganti rawon ya kuwi ora oleh. Arek plorak-plorok. Lho nggih to? Hoi. Iki ditawani ming gedhek kae. Monggo Mbah kula pendhetke sekul Mbah nggih, sithik wae. Sop Mbah nggih, sop nggih, duduhe wae. Niki wonten sate empuk Mbah, sunduke wae. Kula pundhutke apel Mbah nggih, klamuti wae. Ayo yang duitnya banyak, yang kaya itu bebas, nuruti seneng. Kalau malam ke night club, tahu night club enggak? Ngerti? Ya night club, klub malam yang lampunya biarpet itu bahasa Arabnya nurudzolam itu. Yang kan nur padang dolam peteng, biarpet, terus bebas masuk ke situ, ajep. Sambil ditemenin perempuan, ajep. Sorry, itu oleh pemerintah dilarang, oleh agama dilarang, perbuatannya terlarang, bayarnya. Ayo coba, enggak bebas. Siapa yang bebas di dunia ini? Besok di surga bebas. Nah, surga itu disediakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, maka tolong yang merasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet ya. Tinggal dengerin rewel. Lah muttaqin yang disiapkan surga itu yang seperti apa? Tuh ayat berikutnya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka para penghuni surga dulu waktu di dunia termasuk muhsinin, wong-wong kang tumindak becik, perbuatannya baik, perilakunya baik. Dia sukses hidupnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tapi orang sukses ada hasil menjadi orang baik. Saya ulang,
tolong nanti dibikin status atau story. Sukses itu bukan orang yang berhasil menjadi orang baik. Kualek kleru malah bingung aku. Ya aku masih manusia. Jadi saya ulang, orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, karena apa yang diinginkan berhasil didapatkan belum tentu jadi kebaikan, betul? Tapi orang sukses adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Loh iya, dan hanya orang baik yang kelak dimasukkan ke surga. Ngono. Wong elek dilebokno swarga ora pantes, KPN wadah. Wes kapan-kapan naik. Lah iya. Lah kriterianya muhsinin itu kayak apa? Lah ini ayatnya udah sering dibaca oleh para kiai, para ustadz, bunyai. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Satu itu. Dua, wal kadhiminal ghaidh. Yang ketiga, wal 'afina 'anin nas. Dan ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai muhsinin. Apa yang dilakukan muhsinin? 3 hal. Pertama, yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, senang infak, suka infak, sedekah di waktu sempat maupun di waktu sempit, di waktu lapang maupun di waktu kepepet, di waktu senang maupun di waktu susah, di waktu kaya maupun di waktu miskin, saat sehat maupun sakit, tetap berinfak dan bersedekah dalam segala situasi dan kondisi. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, seneng infak dan sedekah. Soalnya enten wong gelem infak sedekah ngenteni gering niku wonten. Dadi nek sehat ora tau sedekah, bareng loro terus bancaan selamatan, tonggo-tonggo diundangi. Sampai tonggone niteni, kok wis suwe ya wonge ora gering. Soalnya suwe ora bancaan. Halo. Ibu bapak, infak di waktu longgar, di waktu kaya, di waktu banyak, nggak heran banyak orang bisa kalau infak di waktu longgar. Punya perusahaan santunan yatim 10 orang, kabeh wong ya iso. Misalnya kok kalau infak di waktu kaya, infak di waktu longgar, banyak duit, nggak heran panen pelem dadi didol ora payu terus dibagi-bagi ke tetangga. Gak gumun. Yang hebat itu infak di waktu kepepet, di waktu miskin, punya duit cuma 500.000 rupiah, wes nggak ada yang lain. Awake dhewe yang duwe kepentingan, butuh banget, penting banget, duit cuma 500 rupiah itu, nggak ada lagi. Ada tetangga anaknya sakit mau berobat, terus minjem ke sampean cuman ada 500.000 dan itu untuk keperluan sampean sendiri yang sangat penting. Ayo wantun ngeculke mboten? Pret. Nah, aku dhewe ya butuh. Kalau orang bertakwa berani dia ngelepas. Kok berani? Karena yakin akan diganti oleh Allah, yakin diganti oleh Allah, maka dia berani. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan kalau dikasih sama orang itu disuruh bilang terima kasih, kemudian mendoakan jazakumullahu khairan katsira, semoga Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Ini kan udah jadi dalil. Orang kalau memberi karena Allah pasti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya apa enggak?
Percaya apa enggak? Oke. Sampean itu sudah percaya sama Allah, tapi belum menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Percaya sama Allah, tapi enggak berani menaruh kepercayaan kepada Allah. Aneh. Wong karo koperasi simpan pinjamnya berani menaruh kepercayaan kok. BPKB, surat-surat tanah ditaruh di situ, dipercayakan di situ. Sama Allah enggak berani kok. Kaya ora paham dijak ngomong. Aneh bapak-bapak itu. Sama sungai aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Kayak sampean mancing nih loh, berani buang umpan harapan dapat ikan. Nang kali ya percaya, nang Gusti Allah kok ora percaya? Allah, mudah-mudahan kita dibimbing Allah untuk menjadi orang-orang yang ahli bersedekah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah, ndak ngamuan, ndak murang-muringan, ndak mudah naik pitam, ndak mudah naik darah, tapi mempunyai kesabaran yang tinggi, terutama ketika berinteraksi sosial. Saat berhubungan dengan sesama, nggak ada kesabaran engkang ageng. Ibu bapak para jamaah, berhubungan dengan masyarakat itu harus sabar. Ayo semangat dong, dilanjut apa enggak ini? Semangat dong, kalau jenengan semangat, aku juga semangat. Kalau jenengan loyo, aku ikut loyo. Aku kan apa kata kamu sayang? Harus karena gini ya, berbuat baik kepada orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan. Betul? Jenengan maringi ten gene tiyang sanes, durung karuan dibales diparingi kalih tiyang niku. Nggih napa nggih? Lah ini lek mboten sabar gagal loh hidup bermasyarakat. Kita berbuat baik kepada orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan. Maka saya pesen, tolong dicamkan. Ketika Anda berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah berharap dibalas kebaikan oleh orang itu. Ketika Anda memberi sesuatu kepada seseorang, jangan berharap dibalas dengan diberi oleh orang tersebut. Kalau Anda berharap balasan, siap-siap kecewa dan sakit hati. Ada guru ngajar muridnya, guru ngasih ilmu ke muridnya, kok berharap dibalas sama muridnya? Pasti guru akan kecewa dan sakit hati, karena nggak mungkin muridnya bisa membalas. Orang tua membiayai anaknya sekolah kuliah, habis duit banyak, terus orang tua berharap balasan dari anaknya, pasti kecewa dan sakit hati. Paham? Paham? Jangan pernah berharap dari manusia, kecewa. Ojo jagane wong, jagane langsung Gusti. Ngono lho. Wong ini jagane wong wis tok kecewa. Saya sering ngalami kayak gitu. Wah, iki sing ngundang perusahaan. Wah, iki engko mesti apane sing kandel. Loh. Meneng to meneng. Pernah saya itu gini. Saya mau berangkat ngaji, perut ini lapar, kerucuk, terus aku, gak mangan engko mangan ning panitia, mesti ning kono kok ayo dikai mangan. Begitu sampai lokasi ternyata ora ono mangane. Ternyata wonge ora entuk jagane. Maka kayak acara ini dihadiri bupati, kapolres, aku ora wani jagane. Daripada kecewa dan sakit hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena gini ya, masyarakat itu pasti ada 3 model. Kalau bahasanya Al-Quran, summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Wes, ringkes-ringkes saja ya. Ada orang yang ketika diberi membalas lebih. Ada orang yang ketika diberi membalas sama. Ada orang yang ketika diberi membalas sedikit atau bahkan tidak membalas sama sekali. Nah, di lingkungan sampeyan kira-kira yang paling banyak itu yang mana? Astagfirullah, gak digatekke aku. Halo. Di lingkungan jenengan nih loh, yang paling banyak kira-kira yang mana?
Kalau diberi itu membalas lebih, membalas sama, atau tidak membalas sama sekali. Makanya ngapunten nggih, ngapunten. Paling seneng, paling enak itu berhubungan dengan orang yang membalas lebih. Sabiqum bil khairati biidznillah. Contoh orang tua. Anak ngasih ke orang tua, asal orang tua ada, pasti memberi lebih kepada anaknya, terutama ibu, karena ibu ke anak itu hanya memberi bagai sang surya. Duh, mulane ono lagune, bro. Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa, hanya tak harap menyinari. Nah, besok masuk pagi anak-anak ya. Jadi ibu kalau ke anak itu memang hanya memberi, tak harap. Maka cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah kedawan, sepanjang kilan. Loh iya kok, anak kok ngasih ke ibu, pasti ibu balasnya lebih. Contoh paling sederhana, ketika lebaran, anak yang lagi merantau dadi Kapolres ning gone Kudus, pas lebaran mudik pulang kampung ke Surabaya, Menanggal, alah sowan ke ibunya loh, paling ibunya digawake apa? Gula 5 kilo, minyak goreng 5 kilo, sama roti kaleng yang tanggung itu aja segele dibuka diambil wafernya, sama duit dibungkus amplop 500.000 rupiah, tapi anak 5 digawa kabeh. Coba nanti sampai rumah ibunya itu dimasake macem-macem, digorok ayam, tukoke sate, menu lengkap, wis tekor loh ibuke, tekor wisan. Nanti balik anak 5 disangoni 200.000 sak juta, padahal Kapolres cuma ngetokne 500.000, putra-putrane disangoni 1 juta, itu aja mau balik, wah mobil bagasi penuh, beras sak ketane digawa, klopo sak degane digawa, pitik sak kandange digawa, sek sedeng blesekno, bareng wis balik nang Kudus, ibuke di terase meneng, ditanya sama tetangga, wonten napa Bu? Ibuke jawab, berkerampokan. Itu loh, memang ibu ke anak itu seperti itu, hanya memberi tak harap. Maka saya sering sampaikan, selamanya anak nggak akan pernah bisa membalas budi kepada orang tua sampai kapanpun. Nah, betul kayak dirimu. Nah iya, kalau hubungan yang membalas sama itu hubungan saling lung tinulung, gotong royong, saling membantu, habis diberi ya memberi, habis ditolong ya menolong. Ini biasanya hubungan dengan tetangga. Ibu misalnya dulu ibu punya gawe, mantu, ada tetangga nyumbang, terus ganti tetangga yang habis nyumbang itu punya gawe, ibu buka buku catatan apa mboten? Ya iya, buka buku catatan kok. Gantian, biyen disumbang 200.000, saiki bales ya tambah Bu, wis 2 tahun mosok kok gak mundak. Ini hubungan saling namanya. Ono catetane kok. Lah nek wis 2 tahun ya nambah. Lah nek wong iki kan ora. Wis disumbang ping 4 iki lho.
Lah tanggane sing habis nyumbang ping 4 punya gawe, balik yo siji sing terakhir. Nakalan itu namanya. Ngawur wong kudus kok. Nakalan kuwi jenenge. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, paling membutuhkan kesabaran ekstra itu kalau menghadapi orang yang membalas sedikit atau bahkan tidak membalas sama sekali. Mohon maaf, orang yang ngapunten tidak membalas sama sekali. Orang yang nggak tahu balas budi, nggak tahu diri, bahkan menyakitkan hati. Ibarat bertepuk sebelah tangan, air susu dibalas dengan air tuba, ditulung malah mentung, dikei hati nerogoh rempelo. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Akibatnya apa? Ya nasib, ya nasib. Duh kan, kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kan akhirnya ya nasib, ya nasib. Kan ngono. Mengapa begini? Maaf, atasan yang dihormati kadang menzolimi, mengeksploitasi. Bawahan yang disayangi kadang mengkhianati, berani demonstrasi. Punya pembantu digateni, kadang berani ngerebut istri. Punya tetangga disumbang ping 5, balesnya cuma sekali. Ayo, ini yang membutuhkan kesabaran ekstra. Makanya yang kedua, wal afina anin nas, itu yang ketiga, harus mampu memaafkan orang lain. Jadi pemaaf, jangan jadi pendendam. Sing wis ya semangat dong, sing wis ya, sing bar ya, sing rampung ya, yang lalu biarlah ngono. Jangan sampai hidup ini punya prinsip tiada maaf bagimu. Dadio godhong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawuk, dadio penyakit moh nyuwuk. Lho nggih kata-kata ngene iki ora gampang lho Bu. Mulane ya larang, pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah dhewe. Larang murah itu tergantung kualitas. Halo, halo, harus jadi pemaaf. Kenapa? Karena kita hidup dengan manusia, kita nggak hidup dengan malaikat, kita nggak hidup dengan setan. Maaf, kalau malaikat apik tok, kalau setan elek tok. Lah kalau manusia ya kadang apik ya kadang ono apike ono ngono. Makanya harus jadi pemaaf. Bapak Ibu mohon maaf, bojone sampeyan kuwi wong, ya ana apike, ana eleke, ana benere, ana salahe. Lek pas elek, pas salah di ngapura, soale bojomu wong. Sampeyan nek pengen bojo sing ora ana salahe, aja rabi wong, Bu. Ya cagak listrik telatenono. Ya wes kuwi cagak listrik nanti keloni. Lek pengen bojo sing ora ana salahe, pengen tangga sing ora ana salahe, aja tanggonan wong. Ana urip ijen nang tengah ora-ora dadi ketua suku blekok. Kita hidup ini bermasyarakat bareng wong, mesti ana elek, mesti ana salahe. Makane di ngapura, nggih. Nek cara Kudus dikandani, aja dikandak-kandakno. Ayo sampean lek duwe kanca tangga elek salah ngono ku sampean kandhani apa sampean kandak-kandakno? Sampean kandhani apa sampean kandak-kandakno? Dikandak-kandakno. Ngono kuwi menyelesaikan masalah napa mboten? Oleh ganjaran apa oleh dosa? Nambahi saudara apa nambahi musuh? Lah kok mbok lakoni? Nek biyen ngandak-ngandakno ki golek tangga mbek petan ngono kae. Saiki luwih canggih lewat setan gepeng. Ngandakno lewat story, lewat status. Bayangkan, storymu, statusmu minimal dibaca oleh orang yang ada di kontakmu.
Wis to saelek-eleke wong ning kontak minimal ana wong 100. Kuwi minimal storymu diwaca wong 100. Kowe padha karo ajak-ajak rasan-rasan wong 100. Nyebar dosa 100. Tengah wengi langsung update tok. Remuk redam malam ini. Nah, di komen koncone to, sapa to Mbak? Ya bales, sapa meneh. Hati-hati, bikin status, bikin story, loh minimal itu kan diwaca wong sing ana ning kontakmu kuwi to. Sak elek-eleke wong, sak pokok-pokoke wong, ki ning kontake paling gak sik ana wong 100. Ayo, coba. Dampak gak ngandak-ngandakno bojone dhewe dikandak-kandakno. Enten mboten sing ngoten niku? Enten iki wonge teko, kudunge coklat wonge. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah. Maaf ya, maaf. Wong kene iki ora ngerti, saiki hitungane per menit. Harus jadi pemaaf. Pokoknya ngono. Orang yang pemaaf itu orang cerdas. Kenapa? Gini ya, saudara dimaafkan sama nggak dimaafkan beda. Orang lain dimaafkan atau nggak dimaafkan itu tergantung kita, nasib yang akan kita terima. Mbah ngajak terus ora digatekke kok. Mungsuh di ngapura dadi sedulur. Sedulur ora di ngapura dadi mungsuh, betul? Mungsuh lho kalau dimaafkan dadi sedulur. Maka orang yang suka memaafkan di mana-mana ketemu saudara. Wong kabeh wong di ngapura berarti kabeh wong dadi sedulur. Uripe ayem seneng mergo ten pundi-pundi kepanggih sedulur. Sedulur ora di ngapura dadi musuh. Wong nek ra gelem ngapura ki wong bodoh. Mergo kabeh wong dadi musuh, ten pundi mawon ketemu musuh, lara uripe. Wis ngono ae. Lah ini kan baru 3. Muhsinin, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di waktu malam tidurnya sedikit tidur di waktu malam. Ini orang bertakwa yang disediakan surga. Memang Allah menciptakan malam untuk istirahat, siang untuk cari ma'isyah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi bagi orang yang benar-benar ingin ke surga, sadar untuk menuju surga butuh bekal yang banyak. Nggak cukup dengan amal biasa, maka harus dilembur malam hari untuk mencari pahala tambahan. Kayak kita kerja kalau pengen dapat bayaran tambahan, pengen dapat gaji tambahan kan harus mau lembur. Nggih napa nggih? Pengajian yang ngono. Ono lembur barang ngono. Lah kalau mengandalkan amal biasa, cukup enggak kita pakai bekal menuju ke surga? Maka kalau malam dilembur, melakukan apa? Amaliyah malam hari. Apa saja? Ya pokoknya yang ada kata-kata malam harinya, diantaranya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud berarti qiyamul lailnya amaliyah malam hari pertama tahajud. Kalau bangun malam tahajud, apalagi yang sudah sepuh maaf nggak mungkin kuat mapan turu jam 8 tangi turu subuh tanpa ngelilir, nggak mungkin kuat. Kalau nggak merasa udah cukup ya mesti
kepoyuh. Kebelet kudu pipis ra kuat ngampet. Ini kan peringatan dari Allah. Mbah, nek dalu wis ora kuat turu suwe, dibikin ngelilir sama Allah, itu agar mau mendekat kepada Allah. Ngono enggak kok wis sepuh lho, ngelilir bengi yo keracak opok-opok cewek balik melungker meneh. Duh. Coba yang usia udah 60 tahun ke atas kira-kira kuat enggak turu mulai jam 8 malam bangun-bangun subuh tanpa ngelilir? Enggak mungkin kuat, mesti ngelilir. Kepoyo beser. Ngono enggak ya tangine mau piece of the tour. Enggak gelem tahajud. Yang kedua, yatluna ayatillahi ana al-lail, membaca ayat-ayat Allah di keheningan malam. Kalau baca Quran ya pelan-pelan di malam hari. Syukur maca Quran angen-angen sak maknane, aja maca Quran angen-angen sak mangane. Sak maknane. Yang ketiga, zikir wengi engkang lah niku amaliyah malam hari. Sehingga kriteria yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun, orang bertakwa yang disediakan surga di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Berarti orang bertakwa itu bangun tidurnya sebelum subuh, sahur sudah beristighfar. Nggak usah nunggu ditegur sama muadzin, nggak usah nunggu disindir sama yang azan subuh. Kebanyakan kita kan mau bangun kalau udah disindir. As-salatu khairum minan naum. Ora penak ya ora lari selambemu. Mangko dirasani suarane penak jere. Wis suwe kok ya. Loh mau bangun kok nunggu disindir. Salat itu lebih baik daripada tidur. Lagi groyok tangi. Enggak usah nunggu disindir. Sahur sudah istighfar. Wis sila muter tasbih wisan. Wiridan sulastri sumiyati sundari turune gasik rungokno to, turune dhisik tangine gasik, itu orang takwa. Lah nek sampean kan ndak, setengah telu lagi mapan turu tangine jam 8 isuk usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi taala. Aja guyu kelakuanmu yang ngono kuwi, perkara ngeloni HP semalaman. Nggih napa nggih? Ora isin ngono kok pengen mlebu swarga. Hoi kesel apa? Oh sarungnya dereng. Ayo saya ngomong sarungnya dereng wirene. Ayo Rene tak kai sarung. Ndi? Ayo Rene. Mriki tak paringi. Mriki lewat kene. Kene. Lah wis kene. Pon. Yo ngadeg. Wani. Halo, cek. Sampean ket mau aku lagi teko sarung ya toh. Nggih napa mboten? Aku ngeri kok aku. Aku lagi mlebu sedekah sarung. Kenapa kok pengen dapat sarung dari saya? Ayo ngomong.
Pengen damel kenang-kenangan. Oh, pengen damel kenang-kenangan. Kan nggak harus sarung. Namanya sinten? Taufik Julianto. Taufik Yulianto. Lahirmu mesti ulan 7 to. Ngomik. Nggih. Ini jenengmu Yulianto ketara. Mesti lahirnya ulan 7. Alamat Desa Klaisiwalang, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Allah karim. Lah sampeyan ado-ado kok Batangan Pati kok iso tekan kene? Ngaji. Oh ngaji apa golek sarung? Ayo jawab. Ngaji kali golek sarung. Ngaji kali golek sarung. Ya wes, lek pancene sampean ngaji, pasca Ramadan umat Islam Indonesia ada 3 semangat. Semangat apa saja? Sebut. 1. Ayo. Semangat berpuasa. Semangat berpuasa. Ya wes jarno sak mbletate. 2. Semangat Semangat tarawih. tarawih. 3. Semangat Tadarus Al-Qur'an. tadarus Al-Qur'an. Itulah jawaban orang pekok. Mulai sampean jare neng ngaji, Bro. Lek ngaji mesti tahu dong. Tadi wong tak jelasin tak bolan baleni. Ada semangat Syawalan, ada semangat halal bihalal, ada semangat lebaran. Penak semangat puasa, semangat taraweh, semangat tadarus Al-Qur'an. Wong pertanyaane, setelah Ramadan umat Islam Indonesia ada 3 semangat. Mosok wis bar Ramadan sik taraweh. Mangkane dirungokne nek ngaji. Mungkin tujuannya aku lagi tuh kayak sarung. Ya wes sarungnya cap apa? Cap mangga. Kok ngerti kalau cap mangga? Ngerti? Dari mana? Mas Arya dari YouTube. Oh ya wes. Wes sukrep channel YouTubeku apa burung? Sudah. Apa nama channel YouTubeku? Anza Channel Kiai Haji Anwar Zahid. Makasih. Untuk menutupi kesalahanmu nggak bisa jawab. Ngono lho, Bro. Ya wes nyoh tak kei sarung. Salah kok sangu. Ayo saiki wes meneng. Kalau bisa tak kasih duit. Ikon Kota Kudus apa? Ayo. Menara Kudus. Nah, terus lagi. Minimal 3. Ayo. Ikon Kota Kudus. Jenang Kudus. Ayo, ya gak apa-apa. Terus apa maneh? Alun-alun Simpang 7 Kudus. Apa jare? Alun-alun Simpang 7 Kudus. Alun-alun Simpang 7 Kudus. Ini untuk mengenalkan Kudus ke dunia. Karena ini kita ngaji ini bukan hanya ditonton warga Kudus. Ya, ini seluruh Indonesia nonton, bahkan dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Korea, dari Jepang, banyak yang nonton ini malam. Ya. Jadi, subhanallah, alhamdulillah jamaah kita juga banyak yang di Korea, di Jepang, di Hong Kong, di Taiwan, dan insya Allah besok tanggal 20 saya berangkat ke Taiwan. Kok sapa ngomong wahopo? Ngarit. Ngawur. Kene elek-elek ngene iki wis luar negeri, Bro, sabane. Beberapa negara Eropa sudah, untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri nggak harus jadi bupati. Nggak harus jadi bupati untuk bisa kunjungan ke luar negeri. Ngono lho, bupati kunjungan ke luar negeri ora duwike dhewe. Meneng gayane tok. Nah, kalau kita kan di sana malah membina teman-teman yang di BMI. Ini malah saya ada rencana sama Bu Menteri Ketenagakerjaan, Bu Ida Fauzia, untuk keliling ke menyapa beberapa BMI, ya teman-teman TKI, TKW, teman-teman BMI. Apane sing kandel?
Ya Allah ya kan, sorry ya, saya ngaji kemana-mana nggak pernah mikir sangu, nggak pernah mikir apa-apa. Soalnya wis dipikir panitia, jadi kurang penggawean. Terus ono sing mikir ngopo melu-melu mikir ono. Ayo sebutkan, iki untuk mengenalkan promo Kudus. Tadi wis disebutkan jenang Kudus. Terus apa lagi? Kudus Kota Kretek. Ah, Kudus Kota Kretek. Duit mboten? Nggih. Njaluk bose Kudus ya. Bose jenang. Ayo paringi sak karep 50 kenek, 100 kenek, 20 kenek. Betul mboten? Ha iki bose iki. Gak nggawa pisan. Bos jenang ora nggo dhuwit. Iki jenange sampean, jenange samane dikenalkan oleh ini melalui channel YouTube ini. Jenang Mubarok, jenange apa? Jenang Mubarok. Nah kan, ayo ngomong. Jenang Mubarok, lezat memikat. Ayo cepet. Ayo Jenang Mubarok, lezat memikat. Ojo akeh-akeh. Kene. 300 diwenehne kabeh. Kakean. Kanggo engko maneh. Wes. Pundut. Tak astane, tak cekelane. Lah mosok ndek trimo nirokne aku. Jenang Mubarok, lezat memikat. 300.000. Enake. Njaluk duit pira? Nyuwun berapa? 100. Oh, pira? 100. Ah, neriman iki jenenge bener. 100. Tadi mengenalkan Simpang 7 alun-alun. Kudus. Ah, njaluk bupati. 100. Ajudan 100.000 ajudan pengen bupatimu dadi meneh apa ora? Iki dikenalno karo iki lho. Ayo 100. Teko pati iki BBM iki entek akeh iki. Ado-ado teko pati. Ayo iki. Weh. Camat gak ono sing teko camat. 100. Wenehno iki. Ya wis pokoke engko njaluk ajudane bupati 100.000. 100.000. Iki promo iki wisan iki. Bro, sapa mau namine sinten mau? Taufik Yulianto. Oh, Taufik Yulianto. Ya wis karo apalne Pancasila 1 2 3 4 5. Warga negara yang baik kok. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk Pancasila njaluk duit Kapolres. Ini kan bagiannya Kapolres toh. Wawasan kenegaraan, keutuhan NKRI. Ayo 1.000 dan. Ajudannya Kapolres. Ora tak ACC lho jadwale engko. Lha iki nyocokne iku ben ganep 300 ngono lho. Soale dari bosnya dikei 300. Kan iki sing 200 kan tak kena sing iki loro, sik kurang loro. Ayo. Ajudane bupati karo ajudane Kapolres iki lho ndi? Rene. Tak copot ora dadi ajudan kok. Aja kok trimo nyopot sampean. Aku nyopot Kapolres wae iso kok. Ayo kene. Ijen dan. Padha Jawa Timur kok ngene. Lah ngono wis, nggonku mesti san disiapno. 100.000 saja. Nah, tepuk tangan untuk Pak Bupati. Nah, wis, matur suwun. Dan di Pak jenengan di, ayo cepet. Polisi kok gak wet-wet. Ayo cepet. 100.000. Yes. Siap. Top. Matur suwun. Iki. Matur suwun. Top. Nah, gak sungkem salaman. Ayo matur suwun yang Pak Bupati karo matur suwun Pak Kapolres. Terima kasih Bapak Bupati Kudus. Dongakne kok terima kasih tok.
Semoga bisa melanjutkan menjadi bupati lagi. Amin, amin, amin. Bondo 100.000 didongakno diamini wong sakmene akeh. Sapa sing seneng? Ayo. Ini sakmene akeh mesti ana sing dadi wali, diijabahi Allah. Wasilahe melalui iki modale cuma 100.000. Dongakno wong sakmene akeh. Ganti Kapolres didongakno. Ayo kok. Semoga menjadi Kapolres. Terima kasih sek. Terima kasih Bapak Kapolres Kudus. Semoga menjadi Kapolres yang bisa mengamankan kota Kudus dan amanah. Amin. Naik pangkat. Dan naik pangkat. Nah, ngono. 100.000 naik pangkat. Bon, tambahin ini sarungnya. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Sarung mangga penak gun-gun. Sarung mangga penak gun-gunane, penak pelorotane. Ya wes, gak apa-apa wes. Matur suwun. Seneng 300.000. Ayo sak loro. Ayo kuwi ene. Mriki, ayo. Mriki tak paringi sarung. Aku masih ada duit ini 100.000, nggih. Monggo Mas, nggih. Nun sewu. Namine sinten? Naminya Sufitno. Naminya dicampur-campur. Namanya Sufitno. Mohon diperjelas artikulasinya. Sufitno apa Supitno? Namanya Sufitno. Soalnya nek Supitno kan sunatno. Sufit apa Supit? Sufit Yai. Oh, Sufitno. Artinya apa nama itu kira-kira? Pemberian dari orang tua. Kula niku takon artine. Tobi. Buat tinggal tas sih. Oh, berarti seneng dicepetno, berarti Sufitno. Boten nggih. Alamat pundi? Alamat Desa Demaan, Kecamatan Kota Kudus. Oh, warga Kudus. Hah? Oh, jenengan ketua RT. Ketua RT. Ayo jawab kok. Leres. Oh, ketua RT. Desa mriki, ikut desa wilayah mriki. Pak Sufitno. RT wilayah sini nggih? Wilayah sebelah barat. Oh, wilayah sebelah barat. RT berapa, RW berapa? RT 2 RW 3. Oh, berarti anak buah Pak Bupati. Tenang aman, gak tak jaluke meneh Kak. Aman. RT 2 RW 3. RW 3. Nah, tugas pokok RT itu apa? Yang pastinya itu mengayomi warganya. Gayane. Mengayomi. Ono klausule tugas utama RT mengayomi warga. Kowe mbok pilih sing rondo-rondo. Mengayomi. RT itu singkatannya apa? Rukun tetangga. Oh, gak rugi terus. Nggih, rukun tetangga. Ya berarti tugas utamanya itu menjadi wasilah kerukunan antar tetangga. Cuma memang ya nasibnya ya RT rugi terus itu. Pokoknya kerjanya paling berat, langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kalau ada apa-apa paling diprotes sama masyarakat, nomor 1 RT. Leres sih. Tunjangannya berapa tunjangannya? Lillahi ta'ala. Masya Allah Pak Bupati. Ini Pak Bupati, mohon maaf ya Pak Bupati. RT itu langsung bersentuhan dengan grassroots Pak Bupati. Langsung, lebih berat daripada kepala desa, lebih berat daripada camat. RT ini kalau ada apa-apa, sing ditotoki masyarakat, diprotes masyarakat, diilok-ilok nih masyarakat RT, delok to wajah melas itu loh. Paling dilok-lok nih masyarakat, tapi maaf kadang-kadang tunjangannya mek lebaran tok. Masya Allah, tugasnya paling berat itu RT. Lo bener toh,
Lah nanti kalau RT kinerjanya bagus, Kabupaten Kudus dapat wilayah pemerintahannya bagus, dapat piala penghargaan, yang nerima pialanya bupati. Coba, sing kerja RT. Ngono lho. Langke mangkane, masya Allah. Beliau juga ketua RT. Kang Andel. Nah ini kerjanya paling berat ini, masya Allah. Tunjangannya lillahi. Saya usulkan diganti, jangan RT namanya, kepala daerah tingkat 7. Loh kan kalau kepala daerah tingkat 1 gubernur toh, gitu. Bupati, wali kota itu kepala daerah tingkat 2, berarti camat kepala daerah tingkat 3, lurah kepala desa kepala daerah tingkat 4, kepala dusun itu kepala daerah tingkat 5, ketua RW kepala daerah tingkat 6, RT kepala daerah tingkat 7. Selamat Pak kepala daerah. Masya Allah Pak RT, masya Allah. Aku kok melas ya tak kei 100 tok. Ya sebagai tunjangan untuk bulan ini porsekot 200. Alhamdulillah. Matur suwun Yai. Matur suwune nunggone kae sing ngekeki. Haji. Nggih. Nih sarunge. Cap mangga. Apa imboi neh? Ya tak imboi, tak imboi. Aku mesake Pak RT no, tak imboi 100. Yes. 300. Tambah malih ya. Ya wes aja serakah. Pun 300. Pak RT sarunge cap mangga. Kata-kata untuk sarung mangga. Sarung mangga memang enak. Enak oleh 300 mau ngomong ngono tok. Tasik kagungan Bapak. Tasik kagungan Bapak. Teseh. Bapak kandung nggih. Bapak kandung. Alhamdulillah titip untuk bapake nggih. Alhamdulillah. Titip untuk bapake. Matur suwun. Ayo matur Bapak. Bapak dapat sarung. Gayamu bahasa Indonesia ambek bapakmu. Nggih pun matur suwun Pak RT, matur suwun. Ini udah jam 10 nggih. Pangapunten sanget kula mengapunten sanget. Niki lagi tekan telu ya, wabil asharihum yastaghfirun. Yang keempat wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada wes malah ngingeti Pak RT kabeh. Matur suwun, Bos, jenang wis dikenalno tekan dindi. Bondo 300.000. Ya Allah, alhamdulillah keren. Ini tadi saya kan paginya di pondok pesantrennya Kiai Ma'ruf. Kemudian siangnya tadi di Mubarok Jenang Kudus itu, terus niki sekarang di sini, dan ini udah ditunggu jamaah yang di Pak Bupati, habis ini saya ke Jepang Pak Bupati, habis ini saya ke Jepang. Coba, makanya mohon maaf banget ya, materinya nggak bisa selesai, nggak bisa tuntas. Pokoknya yang keempat itu, pada harta kita ada haknya orang lain yang harus dikasihkan. Dan yang kelima, wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang meyakini, dan pada diri kalian sendiri apakah kalian tidak memperhatikan? Bukan hanya ngurusi eksternal, tapi internal juga harus diperhatikan. Bukan hanya berjuang untuk orang lain, tapi juga harus memperhatikan diri sendiri. Jangan kayak lilin, menerangi orang lain, menerangi lingkungan sekitar, tapi tubuhnya sendiri habis terbakar, tahu-tahu mati belum punya amal. Maka kita juga harus memperhatikan diri kita sendiri. Semoga karakteristik orang yang bertakwa sebagai implementasi dari takwa sosial ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita benar-benar menjadi muhsinin, orang-orang yang dicintai Allah dan disediakan surga bersama dengan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa biniyatid du'a wal qabul wa ijabatis sul wa husulil amali wal ma'mul bijahi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man nawabi salafuna salihun najarakumullah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyya wa kafa bika nashira. Allahumma ij'alna minal 'aidin al-faizin as-salimin al-ghanimin. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma la tad'alna fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la mu'siran illa yassartah wa la maqsudan illa hasaltah wa la du'aan illa istajabtah wa la faqiran illa aghnaytah wa la daynan illa adaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wad dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana ya Allah ya Allah ya Allah washrah sudurana wakhtim bis salihati a'malana. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun, segala salah dan khilaf mohon maaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian kegiatan halal bihalal